Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk video pertama ini, perkenalkan nama gue Maulana Fahru. Ya, jadi video ini buat edukasi free buat kalian yang pengen belajar trading forex, saham, dan kripto, komoditi dalam sisi teknikal. Jadi kalau channel ini sih nanti isinya bakal ada analisa fundamental dan teknikal. Cuman ini dasarnya dulu ya, kita belajar dari dasarnya dulu. Bab pertama kita belajar tentang support dan resisten. Jadi support dan resisten dan supply and demand. Support dan resisten sendiri apa sih gitu kan? Support dan resisten sendiri adalah sebuah garis, sebuah area, sebuah garis pokoknya di sini nih kayak gini. Kalau areanya itu masuknya supply and demand. Jadi nanti lebih lengkapnya bakal gue jelasin. Nah, dari pertama dulu, apa sih support dan resisten dan supply and demand itu? Dia itu dia itu serupa tapi tak sama gitu. Ibaratnya pengibaratan itu support dan resisten itu seperti sebuah kotak, dan supply and demand itu seperti sebuah kubus. Jadi supply and demand itu masuk ke area, kalau support dan resisten garis kayak gini deh, garis trend line ya. Ini descending, ini ascending ya kan. Nah, gunanya apa sih support dan resisten dan supply and demand itu? Untuk mengetahui bahwasannya area-area harga yang berkonsolidasi gitu. Jadi trading itu sama lah ya ke orang berdagang pada umumnya, namanya kan perdagangan kan. Orang berdagang gimana sih konsepnya? Kan kita kan pengen beli di murah, jual di mahal, beli di murah, jual di mahal. Nah, kalau kita berdagang sektor real, kita bisa analisa dari mungkin beritanya gimana, terus marketnya lagi kayak gimana gitu kan. Nah, itu kan masukkan fundamental. Tapi kalau dalam dikasih gambaran grafik seperti ini ya kan nih, kalau misalkan belum kita analisa, ini kan abstrak ya. Tapi di sini tuh memberi pola-pola yang bisa kita analisa dari psikologis para trader itu sendiri gitu. Nah, itulah gunanya teknikal. Jadi kita biar bisa tahu nih harga murah itu di harga berapa. Ini kan harga nih, ini namanya harga. Oke, sebelumnya gue bakal kenalin ini namanya harga, ini chart, ini kotak buat indikator, gue pakai stochastic yang difficult. So ya itu aja sih. Ini pair mata uang, pair marketnya nih, pasangan mata uang kayak ini euro AUD, ini GBP USD, AUD JPY dan sebagainya. Nah, ini harga, ini kotak penurunan dan kenaikan poin, dan ini persentasenya berapa gitu. Ini analisa bawaan. Nah, gua analisa di mana? Di TradingView. So, balik ke topik lagi ya. Setelah itu kita lanjut lagi support dan resisten. Apa itu? Nah, jadi support dan resisten itu dipergunakan untuk mengetahui area-area di mana harga ini sudah terlalu murah di area support dan sudah terlalu mahal di area resisten, yang berpotensi kita mencari keuntungan di area tersebut gitu loh. Nah, dari ini namanya ini support. Support itu adanya di bawah, resisten itu ada di atas. Oke, jadi gue bakal ngejelasin semudah mungkin biar gampang dipahami ya. Jadi support itu yang di bawah, resisten itu yang di atas. Nah, ini posisinya lagi downtrend. Downtrend itu apa sih? Yaitu trend lagi penurunan secara garis besar. Namun harga itu sendiri bergerak, tidak langsung turun, tidak langsung naik gitu. Nah, ini dia berpola. Korektif, impuls, korektif, impuls, korektif, impuls. Nah, di sini nih kita analisa gitu loh.
kita bisa jual di sini, kita beli di sini, kita jual di sini, kita beli, tetap walaupun tujuan ke bawah tapi kita bisa tahu area-area di mana dia tuh bakal berkonsolidasi dan bakal korektif, ya kan, terus melanjutkan impuls, korektif, impuls gitu loh, sampai tujuan terakhir. Nah, itulah gunanya analisa teknikal gitu. Jadi selain ada analisa fundamental, ada juga analisa teknikal ya, buat mengetahui arah harga mau kemana gitu. Nah, so buat studi kasusnya gimana sih nih, gue bakal contohin. Tadi kan udah penjelasan gitu loh ya, jadi gue bakal contohin yang udah gue analisa kemarin. Gue bakal analisa ulang ya, biar kalian pada tahu gimana sih langkah ini. Gue bisa tahu bahwasannya gue bakal beli di gue bakal beli di harga kemarin nih ya, kan kemarin gue udah share di grup Telegram gue bakal beli di 154.258 dan gue bakal jual nanti ketika harga setidaknya menyampe 156.294. Oke, perkiraan profit gue itu sekitar 1,33% untuk target pastinya, atau sekitar 2052 poin. Dan kemungkinan juga dia bakal sampai sini, kemungkinan terjauhnya ya. Ini kemungkinan pasti dia bakal ke sini. Dan kemungkinan lebih jauhnya harga bakal lebih tinggi di angka 3.300 poin atau 2,15% dari harga entry kita gitu. So, jadi kan kalian nih kan, apalagi para pemula kan belum paham lah ini, kok lu bisa gitu loh analisa, kok lu bisa tahu harga ini bakal naik gitu loh. Nah, sebenarnya dasarnya gue cuma pakai support dan resistance aja, itu juga udah cukup nih. Ini support, ini garis support, ini resisten nih kan, dan itu harga tertinggi. Jadi ini makanya kan target gue kan di sini nih. Nah, perkiraan harga tertinggi itu kan sampai sini setidaknya. Nah, untuk dasarnya kayak gitu. Jadi ketika harga udah terlalu murah, gue beli di sini nih, karena analisa gue kayak gitu. Nah, gue bakal jual di sekitaran area sini. Tuh. Nah, kita bakal lari ulang ya. Kenapa gue bisa beli di harga sini 154.290? Gue buletin 154.300. Oke, kita ulang. Set. Nah, pair euro AUD. Biasakan analisa tuh dari time frame besar ya, supaya kita tahu majornya tuh dia mau kemana nih. Major, secara major, karena harga itu bulatannya besar gitu loh. Tapi kalau kita ngikutin besar juga, kemungkinan resiko kerugian kita juga besar gitu. Jadi kita analisa time frame besar supaya kita tahu harga tuh tujuan secara majornya itu maunya kemana. Tapi tetap kita entry-nya di minor di sekitar 15-30 supaya apa, minimalisir kerugiannya gitu. Kan orang tuh berdagang kan konsepnya untung sebanyak-banyaknya, rugi sedikit-dikit kayak gitu, biar kita nggak kejebak juga guys gitu kan. Weekly, secara weekly ini dia downtrend, namun ini kan downtrend artinya sedang mengalami penurunan, cuman di sini nih ada area support. Nah, kenapa sih gue bisa bilang area support gitu loh? Nih di sini, dan bener aja kan, dia bereaksi, dia mantul dulu ke atas, mungkin kemungkinan bakal tujuan ke sini dulu baru melanjutkan dia ke bawah. Tapi kan harga masih di sini, jadi target kita tuh bagaimana kita bisa memanfaatkan harga rebound dari sini ke sini gitu loh. Nah, ini area support yang tadi gue bilang, support itu adalah area-area dimana ketika harga memasuki area tersebut, dia bakal berkonsolidasi, bakal bereaksi gitu. Nah, di sini dia masuk ke sini, dia mantul ke atas, dia masuk sini, dia mantul ke atas, dia nyentuh ke sini, dia mantul ke bawah. Nah, itu garis SNR nih.
Oke, lanjut. Tadi apa bandicamnya habis ya, gue pakai yang free soalnya. Nah, ini garis desainer namanya nih. Nah ini ketika dia masih harganya masih di sini nih, harga menuju sini dia rebound ke bawah, berarti ini resisten. Hai, gue baru masuk dari Alpha. Area sender Gue seneng ditembus banget sih adanya Mola Chill menjadi Fridays, support, karena oke? gue udah kangen banget sama nonton Resisten live concert. become support Rasanya gitu. sebelumnya jauh banget. Yang tapi tadi akhirnya resisten kemarin menjadi gua support. nonton Prep, Berarti dan kemarin gue juga manggung sama Alpha. kemungkinan Gua ngerasa setelah masih ada hope dan setelah opportunity. terjadi Dan di gua sini rasa deket lagi sama penggemar musik kita. Dan juga orang-orang yang penolakan kita gemari. harga, Gue beberapa gak sabar sama line up Mola Chill Fridays di sini berikutnya, nih, karena kan baru mulai harga TV yang bisa bereaksi kayak gini. di tanggal 11 Juli 2018, 10 Desember 2018, dan sekarang masuk lagi di 1 Maret 2021 gitu loh guys. So itu secara weekly, jadi kita udah tahu major support dia berada di support major. Oke, dia kemungkinan bakal koreksi dulu. Nah, kita turun lagi ke daily. Daily itu market yang satu candle ini umurnya 1 hari. Jadi ini time frame ini gua kan pakai candlestick ya. Weekly itu satu candle ini nih, satu candle ini itu umurnya 1 minggu. Kalau mau ini 1 bulan, daily 1 hari, dan terus sampai 5 menit berarti satu candle 5 menit. Nah, nanti gue bakal next video gue bakal ajarin bagaimana analisa multi time frame gitu loh. Nah tapi ini juga gue sebenarnya lagi analisa multi time frame. Dari weekly gue mengetahui bahwa dia lagi downtrend, dan daily gue bakal nyari resistance dan supportnya. So oke, kita cari resisten. Jadi bagaimana sih nyari resisten dan support itu? Kita hubungin area-area pemantulannya. Ini dia mantul di sini, dia mantul di sini, dia mantul di sini. Oke, kita udah bisa tandai bahwasannya ini area yang menyebabkan harga itu bereaksi gitu loh. Sebenarnya kalau lagi downtrend kita nyari resistennya dulu. Kenapa? Karena ketika harga mengalami penurunan dan dia koreksi ke atas, dia membuat melanjutkan penurunan gitu. Kalau support kita cari support ya gitu. Kalau uptrend kita cari supportnya, karena harga ketika naik yang dicari itu area bawahnya buat lanjutin dia naik ke atas. So oke, resisten ketemu di sini. Garis putus-putus kita ganti garis biasa, kita tandai warnanya hijau aja ya. Ini yang 2 kali. Oke. Coba ini jadi channel nggak? Kita copy paste. Oke. Ternyata jadi channel. Aneh kan? Tapi ya kayak gitu. Kalau misalkan dia dari buat garis resisten ke garis support nggak sama, berarti itu bukan channel namanya, dan harganya kurang bagus lah gitu, kurang sempurna. Tapi kalau ini sempurna, penurunan yang terbentuk secara sempurna gitu. Lanjut dari daily ke H4. Oke, kita tahu di sini nih, kita udah tahu di sini bahwasannya breakout, harga mengalami breakout. Ini harga mengalami breakout ya kan. Sini breakout apa? Artinya kayak tadi tuh, resisten ditembus, berarti garis ini berpotensi menjadi support yang baru karena resistennya sudah ditembus. Garis ini ditembus. Nah, ketika dia balik lagi ke sini, dia mantul lagi ke atas gitu. Oke, bentar gua hapus dulu. Oke, kita udah kunci bahwasannya di sini resisten yang menjadi support, di sini breakout,
ini menjadi support dan terbukti dia mantul harganya ke atas gitu guys. Oke, setelah 4 kita analisa lagi nih faktor pendukung. Jadi trading juga nggak sembarangan. Oke, dia tembus, tapi kan kita nggak tahu dia bakal sejauh mana juga. Dan selain faktor itu, apa faktor pendukung? Dalam trading aja minimal tuh ada 3 alasan untuk kita masuk ke market. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, setidaknya itu kuat gitu loh. Oke, alasan yang kuat biar kemungkinan rugi kita semakin kecil. Kemungkinan persentase kita misalkan satu garis itu berpotensi 30%, kalau ada 3 alasan pasti 90%. Di sini ada area supply. Nah, jadi itu supply and demand mirip tapi tak sama. Sebenarnya sama aja area-area harga, cuman kalau support dan resisten itu garis berupa garis, kalau supply and demand itu sebuah area gitu loh. Dia mantul di sini dan area supply and demand itu ada di sini. Identifikasinya gimana sih? Identifikasinya adalah ketika harga memasuki area supply and demand, dia bakalan terjebak di area tersebut gitu loh guys. Nih kayak gini nih. Dia masuk sini, dia lagi atas. Oke. Karena ini support, kita warnain jadi hijau biar kita nggak pusing. Ini juga support, supply. Oke, faktor pendukung apa lagi? Ternyata dari minornya dia udah support juga. Oke, semakin kuat analisa kita bahwasannya harga ini sedang mengalami penguatan dari sisi euro gitu. Target pasti yang akan dituju adalah area sini. Nah, karena kan harga itu cuma ada 2 kemungkinan. Harga itu terus bergerak dan cuma ada 2 tujuan. Ketika dia dari support dia pergi ke resisten, dan dari resisten dia pergi ke support. Dia dari support pergi resisten, dia resisten pergi ke support, resisten support, resisten support, resisten support, resisten. Enggak, kalau misalkan dia bolak-balik di area tersebut aja berarti kan dia lagi sideways gitu, berarti harganya kuat. Tapi tetap walaupun misalkan dalam satu akses, nah ini dalam sebuah waktu ketika dia tembus ini support, resisten, support, resisten, support, resisten, support, akhirnya tembus. Nah ini harganya tetap walaupun dia bolak-balik sini tapi tetap dari support ke resisten, support. Nah itu konsep dasarnya kayak gitu guys. Jadi harga terus bergerak dan kita memanfaatkan keuntungan kita ya dari harga pergerakan harga tersebut gitu. Nah, oke, walaupun ini belum berbentuk channel tapi kita setidaknya memposisikan akan terjadi channel. Karena kan kita analisa. Oke, kalau dia jadi channel, kemungkinannya dia bakal sampai sini nih, penaikan nih guys. Penaikannya bakal sampai sini nih. Nah, ini kita tandai bertepatan dengan resisten dia sini gitu. Nah, oke, kita tandain dia merah karena resisten. Area demand. Oke, maaf. Area demand. Oke, jadi pemahamannya sebenarnya sama, cuman serupa tapi tidak sama. Tujuannya sama, kalau tujuannya sama, bentuk aja yang beda. Makanya serupa tapi tidak sama. Itu kalau support dan resisten itu garis, dan supply demand itu area atau gini. Nah, tujuan pasti dia bakal ke sini gitu. Oke, dari H4 kita turun lagi ke H1. Kita nyari titik entry kita gitu loh. Oke. Dia kesini dia mantul nggak? Untuk penjelasan support resistennya seperti itu. Nah kita lihat lagi lebih minornya supaya kita cari yang lebih kuat.